Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asyira Syarif dari kelas Ilmu Komunikasi 4A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tata cara pelaksanaan jenazah. Penyelenggaraan jenazah hukumnya fardu kifayah bagi sebagian umat muslim, khususnya penduduk setempat terhadap jenazah muslim dan muslimah. Menurut syariat Islam, fardu kifayah dalam menyelenggarakan jenazah ada 4, yaitu yang pertama memandikan jenazah, yang kedua mengkafani jenazah, yang tiga mensyalati jenazah, yang keempat menguburkan jenazah. Yang pertama memandikan jenazah. Setiap muslim yang meninggal hendaknya dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Hukumnya fardu kifayah. Adapun dalil yang menjelaskan kewajiban memandikan jenazah ini terdapat pada hadis Rasulullah SAW yang artinya dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda tentang orang yang jatuh dari kendaraannya lalu mati, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, mengkafani. Mengkafani jenazah adalah menutup atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya walau hanya sehelai kain. Hukum mengkafani jenazah muslim dan bukan mati syahid adalah fardu kifayah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan sebagai berikut. Artinya, kami hijrah bersama Rasulullah SAW dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentulah akan kami terima pahalanya dari Allah, karena di antara kami ada yang meninggal sebelum memperoleh hasil duniawi sedikit pun juga. Misalnya Mashab bin Umair, dia tewas terbunuh di perang Uhud dan tidak ada buat kain kafannya kecuali selembar kain burdah. Jika kepalanya ditutup maka akan terbukalah kakinya, dan jika kakinya tertutup maka tersembul kepalanya. Maka Nabi SAW menyuruh kami untuk menutupi kepalanya dan menaruh rumput izir pada kedua kakinya. Hadis riwayat Bukhari. 3. Menyolatkan jenazah. Rukun sholat jenazah ada 3, yaitu yang pertama niat menyolatkan jenazah. Hal ini dilakukan dalam hati, ikhlas lillahi ta'ala. Sebelum sholat jenazah dilakukan, hendaknya imam dan jamaah berwudu serta menutup aurat. Yang kedua, takbir sebanyak 4 kali. Takbir pertama dimulai dengan mengangkat tangan lalu membaca Al-Fatihah. Takbir kedua membaca salawat. Takbir ketiga membaca doa bagi si mayat. Dan takbir keempat diam sejenak lalu membaca doa. Yang ketiga, berdiri bagi yang kuasa. 4. Menguburkan jenazah. Disunahkan mendalamkan liang kubur agar jasad si mayit terhindar dari jangkauan binatang buas dan agar baunya tidak merebak keluar. Lubang kubur dilengkapi dengan lahat lebih baik daripada syak. Dalam masalah ini Rasulullah SAW bersabda, liang lahat itu bagi kita muslim, sedangkan syak adalah bagi yang non-muslim. Hadis riwayat Abu Daud dan dinyatakan syahih oleh Syaikh Al-Albani dalam Al-Kamul Janaiz. Adapun hikmah yang bisa diambil dari tata cara pelaksanaan jenazah adalah yang pertama, memperoleh pahala yang besar, yang kedua menunjukkan solidaritas yang tinggi antar sesama muslim, yang ketiga membantu meringankan beban keluarga jenazah dan sebagai ungkapan bela sungkawa atas musibah yang menimpanya. Yang keempat, mengingatkan dan menyadarkan manusia bahwa manusia akan mati agar mempersiapkan bekal untuk hidup setelah mati. Yang kelima, sebagai bukti bahwa manusia adalah makhluk paling mulia sehingga apabila seorang manusia meninggal, dihormati dan diurus dengan sebaik-baiknya menurut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Baik, itulah tadi sedikit pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.